Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat, dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan pandemi ini. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan perkuliahan yang pertama UT di semester 2021.2. Di sini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam 8 kali pertemuan pada mata kuliah tugas akhir program. Nah, sini semester 8 ya Bapak dan Ibu ya. Senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita dalam keadaan sehat walafiat, sampai insya Allah sampai ke pertemuan ke-8 nanti. Salawat beriring salam selalu tercurah pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu memberikan rahmatnya bagi kita umat Islam hingga akhir zaman. Amin rabbil alamin. Sebelum materi ini kita mulai, kita akan berkomitmen supaya nanti penilaian Bapak dan Ibu akan bagus hasilnya. Bagaimana cara mendapatkan hasil nilai yang baik? Yang pertama, Bapak dan Ibu datang terus, tidak ada ya, selama 8 kali itu diusahakan untuk hadir terus di pertemuan kita. Kemudian tidak terlambat waktu, karena pertemuan kita sesuai dengan jadwal jam 8, maka Bapak Ibu harus jam 8. Sebelum jam 8 harus sudah stay di room. Kemudian siapkan sinyal yang baik dengan kuota yang baik juga. Kemudian berpakaian rapi, aktif di dalam perkuliahan kita nanti, menjawab, aktif memberikan saran dan lain-lain. Nah, itu adalah komitmen kita bersama, kita patuhi sampai 8 kali pertemuan sehingga kita dapat mendapatkan nilai yang baik. Baik, untuk berikutnya, apakah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi-materi di semester kemarin, misalnya materi dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Oh ya sudah. Terus apalagi yang sudah? Pembelajaran di SD? Oh iya, IPS, materi pembelajaran IPS, materi dan pembelajaran matematika, kemudian materi pembelajaran PPKN, kemudian penelitian, tindakan kelas atau metode penelitian. Itu semua Bapak dan Ibu sudah pelajari ya di perkuliahan sebelum semester ini. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan kita mempelajari tugas akhir program ya, tugas akhir program ini adalah untuk mengukur kemampuan, untuk mengukur penguasaan Bapak dan Ibu, untuk penguasaan Bapak dan Ibu melalui ujian yang menuntut mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dari mata kuliah dan memecahkan masalah pembelajaran yang komprehensif. Jadi, Bapak dan Ibu mempelajari materi ini nanti adalah untuk mengaplikasikan materi-materi perkuliahan yang telah Bapak Ibu dapatkan ke dalam kasus-kasus yang akan dipelajari pada materi tugas akhir program ini. Karena tugas akhir program ini membahas kasus-kasus yang ada di dalam pembelajaran. Misalnya pembelajaran IPA, ditayangkan kasusnya, apakah alat peraga yang di kasus itu sudah sesuai. Kalau belum, misalnya apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian metodenya bagaimana supaya anak di situ itu masih kelihatan ribut, bagaimana cara mengatasinya. Itu bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat itu akan Bapak Ibu tuangkan melalui pemahaman yang telah Bapak Ibu kuasai pada materi-materi sebelumnya. Baik, kita akan memulai materi ini. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Apakah udah kelihatan? Ya, baik. Bapak dan Ibu, ini adalah pertemuan kita yang pertama.
kita tadi sudah berkenalan, ini adalah kurikulum PGSD-UT. Jadi program S1 PGSD-UT tidak hanya meningkatkan kualifikasi mahasiswa menjadi guru yang berpendidikan sarjana, namun juga membekali guru-guru dengan wawasan, ilmu, dan keterampilan profesional sehingga guru berpikir, bersikap, dan berperilaku didasarkan atas kerangka berpikir ilmiah. Jadi tidak hanya mendapat gelar Bapak dan Ibu berkuliah di UT ini, namun juga Bapak dan Ibu akan mendapatkan wawasan yang luas bagaimana pembelajaran yang kekinian saat ini, kemudian ilmu pendidikan itu bagaimana, kemudian keterampilan profesional Bapak Ibu akan lebih memahami tentang bagaimana cara membuat RPPH yang baik, kemudian cara menyajikan materi yang baik, alat peraganya bagaimana, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu bersikap. Seorang guru harus bersikap kepada anaknya saat mengajar, bolehkah kasar, bolehkah matanya melotot. Jadi bagaimana sikap seorang guru saat mengajar di depan kelas, saat Bapak dan Ibu dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali murid, itu akan Bapak Ibu dapatkan di perkuliahan di S1 PGSD UT ini. Dan berperilaku di dasar atas kerangka berpikir ilmiah. Tentunya Bapak dan Ibu menuangkannya pada seperti kemarin pada mata kuliah PKM, PKP gitu ya. Kemudian metode penelitian itu semua adalah contoh, adalah panduan untuk berpikir ilmiah. Baik, kekuatan PGSD UT ini adalah beberapa mata kuliah inti yang dirancang agar mahasiswa memiliki kompetensi atau kemampuan sebagai seorang profesional yang berkerangka berpikir ilmiah. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang pendukung Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu layak untuk menerima tugas akhir program ini. Pertama, penelitian tindakan kelas. Kedua, metodologi penelitian, kemudian penulisan karya ilmiah, statistik pendidikan, kemudian program pemantapan ini. Ini semua sudah Bapak dan Ibu dapatkan di semester kemarin. Kemudian syarat kelulusan S1 PGSD telah menyelesaikan seluruh mata kuliah ya, tanpa nilai E. Nilai pemantapan kemampuan mengajar atau nilai PKP minimal B. Kemudian telah menempuh dan lulus tugas akhir program. Kemudian indeks prestasi minimal 2,0 ya. Nah, di sini supaya Bapak dan Ibu harus fokus, jadi termasuk syarat-syarat TAP ini ya, tugas akhir program ini termasuk syarat-syarat untuk kelulusan Bapak Ibu nanti. Maka dari itu dari sekarang fokuskan untuk mempelajari materi atau mata kuliah tugas akhir program ini. Sedangkan mata kuliah pendukung dari TAP ini, ya, mata kuliah pendukung dari TAP ini adalah materi pembelajaran IPA seperti sudah kita bahas tadi, materi pembelajaran IPS di SD, materi pembelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran matematika, dan materi pembelajaran PKN serta pendidikan anak di SD. Nah, Bapak dan Ibu, materi-materi yang telah Bapak Ibu sajikan ini akan Bapak Ibu tuangkan pemikirannya ke dalam kasus-kasus yang akan Ibu Bapak jawab pada materi sekarang, materi tugas akhir program ini. Kasusnya nanti terdiri dari misalnya IPA, kasus IPS, kasus pembelajaran bahasa Indonesia, kasus pembelajaran matematika, semua pembelajaran mata pelajaran di SD itu akan ada semua contoh kasusnya nanti. Bagaimana Bapak dan Ibu menyelesaikan materi pembelajaran IPA, bagaimana di kasus itu seorang guru telah menyajikan materi IPA dengan tema atau materi ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu metodenya, kemudian alat penilaiannya, kemudian strateginya, kemudian bagaimana menyusun RPPH-nya. Itu nanti akan dituangkan di dalam kasus yang akan Bapak jawab. Ini tujuan mata kuliah tadi untuk mengukur kemampuan kompetensi mahasiswa melalui ujian yang menuntut mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperoleh dari berbagai mata kuliah dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang komprehensif. Jadi mata kuliah TAP ini adalah menuntut kemampuan ya, menuntut kemampuan Bapak dan Ibu menuangkan pengetahuan yang telah Bapak Ibu ambil ya, telah Ibu pelajari pada mata kuliah pendukung yang kita sebutkan tadi. Ini materi TAP, penguasaan bidang ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang belajar tentang pendidikan, pengajaran, atau disebut dengan pedagogi, pemahaman tentang peserta didik juga. Jadi karakteristik anak umur 7 sampai 8 tahun atau
kelas rendah itu berbeda dengan kelas tinggi. Jadi Bapak dan Ibu harus memahami itu. Kemudian pembelajaran yang mendidik, ya. Pembelajaran yang mendidik itu pelajaran buatlah murid-murid kita itu murid-murid yang senang belajar, senang membaca, kemudian berperilaku sopan, berani tampil, kemudian dapat mencurahkan gagasan yang baik dengan profesional dan keprofesionalan Bapak dan Ibu. Nanti dituntut juga keprofesionalan itu membuat apa-apa saja tugas-tugas kita sebagai guru dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat ditampilkan pada saat kita mengajar. Kemudian dikemas dalam bentuk kasus, ya. Tugas akhir program ini berupa kasus-kasus dalam bidang pembelajaran yang telah Bapak Ibu pelajari di materi sebelumnya. Dan substansinya, problematik soal memuat masalah yang dapat dijawab bila mahasiswa menguasai konsep bidang ilmu keguruan, kepribadian, keprofesionalan secara memadai. Bapak dan Ibu, di sini saya akan bertanya, apakah semuanya Bapak dan Ibu sudah mengajar atau sudah honor? Coba tunjuk tangannya. Oh iya, dari 20 orang ya, ada cuman yang mengajar cuman ada 5 orang. Baik, yang maksud saya yang belum mengajar, silakan Bapak dan Ibu mencari sekolah sebagai tempat pelatihan di dalam tugas akhir program ini. Melihat, mengamati, terus mempraktekkan bagaimana cara mengajar di depan kelas, bagaimana cara menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus Bapak dan Ibu siapkan sebelum mengajar. Nanti Bapak dan Ibu akan dibimbing oleh guru-guru pada sekolah itu. Kemudian Bapak Ibu yang sudah mengajar, saya memberikan aplaus yang besar sekali, karena materi tahap kali ini adalah materi yang Ibu dapatkan di tugas akhir program, kemudian Bapak Ibu dapat aplikasikan di pengajaran Bapak Ibu di SD-nya nanti. Kemudian menyeluruh, artinya jawaban yang diminta menuntut kemampuan mengaitkan unsur keilmuan berbagai mata kuliah secara terpadu. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu juga tentang penelitian tindakan kelas bisa dilihat dari kerangka berpikirnya, dari caranya seperti metode penelitian. Yang pertama identifikasi masalah, kedua apalagi bisa seperti itu. Nanti bisa dilihat di metode penelitiannya. Baik, prosedur ini identifikasi masalahnya bagaimana, menganalisis merumuskan masalah pembelajaran bagaimana, kemudian merencanakan tindakan, kemudian melaksanakan tindakan observasi, menganalisis data hasil observasi, kemudian melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Yang ini adalah proses Bapak Ibu menjawab. Jadi mengikuti pertama, mengikuti step by step tentang penelitian tindakan kelas ini. Baik, saya rasa itu aja materi kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk menanyakan tentang penjelasan saya tadi yang belum paham. Ya, silakan Bapak Agus, silakan. Oh ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi Bapak dan Pak Agus dan teman-teman nanti akan diberikan kasus atau disuruh membuat kasus tentang pembelajaran apa, IPA misalnya. Jadi dituangkan kasusnya seperti ini. Oh ya, baik, karena semuanya sudah memahami, supaya lebih paham nanti Ibu Bapak boleh membaca di modul kita juga ada ya. Kemudian di UT juga menyiapkan latihan-latihan lewat ada linknya, nanti saya akan kasih sama Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bisa memahami. Masih ada yang akan ditanyakan tentang tugas pertemuan kedua? Baik, kalau sudah jelas semua, boleh nanti disambung dengan WA kita ya, WA grup tugas akhir program ini, silakan aktif di situ. Kemudian di LMS juga, silakan Bapak dan Ibu memberi jawaban, menanyakan, semua ada di LMS, saya akan aktif juga di sana. Baik, karena waktu kita sudah habis, maka dari itu terima kasih atas kesempatan, atas pertemuan, atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua pada pertemuan perkuliahan pertama ini. Saya berharap pertemuan berikutnya semua hadir dan antusias seperti ini. Baik, salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.